Om Swastiastu. Halo Sobat Peneliti Belia, saya Freddy Nanta. Saya Diana Lestari. Kami dari SMA Negeri 1 Pupuan yang akan mempresentasikan penelitian yang telah kami buat dengan judul Salabon, Salakah Abon sebagai upaya meningkatkan nilai ekonomi buah salak. Latar belakang, Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan buah-buahan lokal. Salah satunya adalah salak yang banyak ditemukan di Provinsi Bali. Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dikenal sebagai salah satu sentra penghasil salak dengan kualitas unggulan dan produksi yang melimpah. Namun, para petani menghadapi tantangan berupa harga jual salak yang relatif rendah, sekitar 5.000 per kilogram, serta daya simpan yang terbatas karena buah salak cepat busuk dan juga rusak. Padahal, buah salak memiliki kandungan gizi yang tinggi, kaya akan karbohidrat, serat, vitamin C dan A, mineral, serta senyawa antioksidan. Oleh karena itu, peneliti menawarkan inovasi olahan baru berupa abon nabati berbahan dasar salak yang diberi nama Salabon, Salakah Abon. Produk inovatif, sehat, dan praktis ini diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi salak, memperpanjang masa simpan, serta berpotensi menjadi ikon kuliner khas Pupuan yang berdaya saing di kancah nasional. Adapun pertanyaan penelitian kami adalah yang pertama, bagaimana Salabon dapat meningkatkan nilai ekonomi salak? Yang kedua, bagaimana tingkat kesukaan atau penerimaan responden terhadap Salabon? Kemudian tujuan penelitian kami adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana Salabon dapat meningkatkan nilai ekonomi buah salak. Kemudian yang kedua, untuk mendeskripsikan tingkat kesukaan atau penerimaan responden terhadap Salabon. Metode penelitian yang kami gunakan adalah deskriptif kuantitatif. Serta waktu dan tempat penelitian kami adalah tanggal 2 sampai 12 Juni 2026 di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Kemudian sumber data yang kami peroleh adalah data primer dari proses produksi dan kuesioner uji organoleptik, serta sekunder dari jurnal literatur ilmiah terkait kandungan gizi buah salak. Panelis atau responden kami berjumlah 70 orang responden yang tidak terlatih dari anak-anak, dewasa, vegetarian, dan juga lansia. Proses pembuatan Salabon adalah yang pertama tahap persiapan, yaitu menyiapkan alat dan bahan, serta tahapan pembuatan dan juga pengemasan. Kami menggunakan modal awal sebesar Rp1.500.000. Kami dapat memulai operasional yang mencakup pengadaan alat hingga bahan baku dalam satu kali produksi. Kami mengolah 6 kg buah salak menjadi 40 pouch dengan ukuran 100 gram. Total biaya yang dihabiskan adalah sebesar Rp200.000 yang terdiri dari biaya tetap sebesar Rp110.000 dan biaya variabelnya sebesar Rp90.000. Melalui struktur tersebut, ditemukan harga pokok produksi atau HPP sebesar Rp5.000 per pouch. Produk ini kemudian kami jual dengan harga Rp8.000 per pouch, sehingga kita mengantongi keuntungan sebesar Rp3.000 dari setiap kemasannya. Dari sini, proyeksi penerimaan kotor yang didapat adalah Rp320.000 yang menghasilkan pendapatan bersih sebesar Rp120.000 dalam sekali produksinya. Adapun BIP atau break-even point telah kami hitung berjumlah Rp142.857.000. Berdasarkan riset terhadap 70 responden, produk Salabon mendapat penerimaan yang sangat baik dengan indeks kepuasan di atas 82% pada seluruh aspek. Atribut kemasan menempati urutan pertama dengan skor tertinggi yaitu 251 dengan indeks 89,6%. Disusul oleh atribut rasa di posisi kedua dengan skor 246 dengan indeks 87,9%. Atribut warna berada pada peringkat ketiga dengan skor 241 dengan indeks 86,1%. Diikuti atribut penampilan dengan skor 236 dengan indeks 84,3%. Dan atribut tekstur dengan skor 230 dengan indeks 82,1%. Perolehan ini menunjukkan bahwa kombinasi warna alami dan juga bentuk fisik luar Salabon dinilai menarik untuk memberikan kesan pertama yang baik dan didukung kualitas tekstur abon nabati yang konsisten dan ramah di lidah konsumen. Dan ini adalah gambar kemasan produk Salabon. Jadi kesimpulan dari penelitian kami adalah yang pertama, Salabon terbukti meningkatkan nilai ekonomi buah salak dari buah segar seharga Rp5.000 per kilogram menjadi produk olahan bernilai jual tinggi dengan laba Rp120.000 per produksi. Yang kedua, secara organoleptik, Salabon mendapat responden yang sangat positif dengan indeks kepuasan 82% di semua aspek, menandakan produk siap dipasarkan secara luas. Adapun saran dari penelitian kami, yang pertama, perlu dilakukan standarisasi proses pemerasan air salak agar teksturnya secara konsisten, serta dilakukan uji laboratorium terkait masa kadaluarsa dan pengembangan varian rasa baru seperti pedas untuk memperluas pasar. Yang kedua, pelaku UMKM dan petani di Desa Pujungan disarankan memproduksi Salabon secara massal, terutama saat panen raya atau overproduksi untuk menjaga stabilitas harga salak dan memperkuat ekonomi lokal.